untuk Udah dapat nih. Nah, nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa nanti Nggak apa-apa, menyusul lagi ke air dulu katanya. Udah ditunggu partnernya. Oh tunggu aja bentar. Oh ini nih. Oh iya udah. Silakan baik waktu dan tempatnya sekarang dari timnya Pak Budi Asali dan juga Pak Pendeta Sasur. Silakan Pak. Oke. Tentang tadi pedang itu saya kira sebetulnya sudah sangat jelas ya. Jadi pedang yang Yesus maksudkan itu dalam arti kiasan, murid-murid salah mengerti dan mengira pedang itu dalam arti yang hurufiah. Jadi saya kira itu sudah sangat jelas. Dan itu murid-murid bolak-balik seperti itu. Misalnya pada waktu Yesus berkata berhati-hati terhadap ragi orang Saduki dan Farisi, mereka mengira raginya roti. Padahal laki-laki itu kiasan. Jadi kiasan yang mereka hurufiahkan itu bolak-balik terjadi dalam diri murid-murid itu. Lalu kalau tadi Pak Dondi mengatakan yang it is enough dan sebagainya itu dari buku mana? Pak Dondi minta buku berapa? Buku apa? Hah? Buku apa? Yang mengatakan it is enough itu menunjuk pada pembicaraan mereka dan bukan menunjuk pada dua pedang. Pak Dondi minta buku, katanya minta buku apa? Katanya Pak Dondi mau beli. Iya, maksud saya kalau Bapak menafsirkan bahwa dua pedang yang ayat 38 itu sebagai hurufiah, kemudian yang 36 sebagai kiasan, tafsiran Bapak sudah ditulis di buku mana gitu maksud saya? Iya, saya mau minta buku berapa? Hah? Mau minta buku Ya, berapa? Bapak bikin buku apa? Saya beli Pak. Bukan buku saya. Bukan, gini Pak, sebentar. Kan Bapak sedang bertanya konfirmasi ke saya. Punya saya. Kan Bapak sedang bertanya konfirmasi ke saya. Saya kan hanya menjawab atas konfirmasi Bapak. Jadi waktunya jangan pindah gitu. Ya. Oke, tunjukkan ya. Jadi ini pertama komentar dari Albert Barnes ya. Ya. Saya coba terjemahkan ya langsung ya. Harus diperhatikan bahwa dia tidak mengatakan the two swords are enough. Dia tidak mengatakan dua pedang itu cukup ya. Tapi it is enough. Mungkin memaksudkan sekedar cukup yang telah dikatakan, yang telah bicarakan cukup. Lalu ini tadi Albert Barnes ya, lalu saya berikan dari Adam Clark. It is enough, artinya mungkin adalah di sana sudah cukup dikatakan tentang pokok itu. Karena segera setelah ini dia masuk dalam penderitaannya, ya ditangkap dan sebagainya. Lalu Jamison, Fowler, dan Brown, dan ia berkata kepada mereka, it is enough, ya. Tuh, bukannya dia berkata dua akan cukup, tapi cukup untuk ini. Untuk saat ini, peringatan telah diberikan dan persiapan untuk bahaya-bahaya yang mendatang itu ditunjukkan ya. Tetapi artinya tidak boleh diartikan dalam arti yang komprehensif, dalam mana itu dimaksudkan. Ia ingin meninggalkan pokok itu. Pada waktu mengatakan it is enough, tidak usah dibicarakan lagi pokok itu. Ya, jadi sedikitnya ada 3, saya mau berikan lebih juga bisa, tapi saya pikir sudah cukup. Kalau dikatakan Petrus menggunakan pedang itu untuk motong telinga, justru Yesus akan mencegah dia. Ya memang sudah kebablas tapi dia sembuhkan. Apa itu melakukan violence? Jadi Petrus justru dicegah dan dimarahi. Kamu kira aku tidak bisa panggil 12 pasukan malaikat membantu aku? Daripada kamu yang bela aku, 12 pasukan malaikat aku bisa panggil. Dan habisnya orang itu dalam sekejap. Jadi apakah Yesus violence? Tidak sama sekali ya. Lalu kalau kata anak, kata keturunan ya, dalam ayat 10 tadi ya, ini saya berikan Bible commentary. Benih atau keturunan dari seorang guru agama
adalah murid-muridnya. Dan ini banyak dasar Alkitabnya ya. Filemon 10, Galatia 4 ayat 19, 1 Yohanes 2, 1 18 dan 28, 1 Yohanes 3, 7 dan 18, 1 Yohanes 4 ayat 4, 5, 21, di mana kata anak digunakan dalam arti murid. Dan dengan 1 Korintus 4, 15, kata bapak digunakan dalam arti guru atau pengajar. Juga Markus 10, 24 dan Yohanes 21 ayat 5, Yesus memanggil murid-muridnya dengan sebutan children atau anak-anak. Ya. Kalau terjemahan LAI anak-anakku, ku itu syarat terjemahan sebetulnya tidak ada. Esra tolong bacakan saja karena suara saya sudah ayat-ayatnya tadi itu. Bacakan beberapa saja, tidak usah semua. Ya, jadi kalau kita melihat ayat-ayat yang diberikan di sana, ada Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin dan seterusnya. Ini kata Paulus. Hai anak-anakku, tapi itu pasti bukan anak secara jasmania. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, kata Yohanes, hal ini kutuliskan padamu. Pasti tidak menunjuk kepada anak secara lahiriah. Begitu juga Bapa. Bapa itu tak selamanya berarti harfiah. Misalnya 1 Korintus 4 ayat 15. Paulus bilang bahwa sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan padamu. Jadi karena Paulus beritakan Injil, mereka percaya, maka mereka akhirnya disebut sebagai anak dan Paulus menjadi bapak mereka. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa memang di dalam Alkitab anak tak selalu berarti anak harfiah jasmania, demikian juga bapak tak harus berarti bapak secara harfiah. Bukan cuma di dalam perjanjian baru, bahkan ayat yang dipersoalkan. Nah, kata keturunan di sana itu kata sera, dan kalau kita mau melihat kata sera itu juga banyak makna. Ya, benih secara jasmani yang tadi disebut tentang sperma itu hanya salah satu arti. Misalnya dalam Mazmur 11 ayat 21, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tapi keturunan orang benar, sera. Ya, ini bicara soal orang benar, dan ini tak harus berarti bahwa itu adalah keturunan secara jasmani. Lagi pula kalau kita mau masuk ke konteks di dalam kitab Yesaya pasal 53 itu, nah ayat 8, kan ayat 10 yang mengatakan bahwa dia akan melihat keturunannya. Ayat 8 sudah mengatakan dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Lalu ayat 9, orang menempatkan kuburnya. Kalau begitu, hamba yang menderita ini kan sudah mati. Kalau dia mati, lalu bagaimana kalau ayat 10, keturunannya harus keturunan secara fisik? Bagaimana orang yang sudah mati bisa punya keturunan secara fisik? Karena itulah keturunan di sini tentu tidak bermakna keturunan fisik. Itu adalah makna kiasan, figuratif. Dan bagi Kristen tidak ada soal. Karena apa? Karena nanti kita bisa lihat bahwa hamba Tuhan yang menderita itu, dia akan melihat terang. Artinya dia bangkit. Dan karena itu maka keturunan yang dibicarakan dalam ayat 10 itu adalah keturunan secara rohani. Jadi konteks maupun pembuktian dari ayat yang lain tidak berarti bahwa itu adalah keturunan secara fisik. Tadi sebelum break Pak Dondi membaca panjang lebar yang saya sama sekali tidak ngerti apa yang dimaksudkan ya. Tapi menurut saya Alkitab ini mau dibaca dari sini ke sini atau dari belakang ke depan atau mau dibolak-balik begini, tidak akan mungkin membuktikan bahwa Mikha pasal 5 ayat 2 itu pengenapannya adalah Rut. Karena Rut itu 500 tahun sebelumnya Nabi Mikha.
Nubuat tidak pernah menunjuk ke belakang. Dan juga tadi sudah saya katakan itu semua bentuk maskulin. Bagaimana mungkin maskulin menunjuk pada Rut? Lalu dikatakan penguasa. Kapan Rut jadi penguasa? Lalu juga permulaannya sejak dunia belum dijadikan atau apapun. Bagaimana itu bisa berlaku untuk Rut? Semuanya mustahil. Jadi saya bukan orang yang berani mati lalu ngomong saya mau jadi mualaf kalau saya tidak yakin 1000% bahwa saya tidak mungkin salah. Ya. Nggak akan mungkin bisa dibuktikan oleh siapapun lah, bahwa Mikha 5 ayat 2 itu pengendapannya adalah Rut. Pak Dondi, pada waktu Pak Dondi bikin apa itu ya, tentang penjelasan tentang Bethlehem, Rut dan sebagainya, Pak yakin bahwa itu benar ya? Kalau saya tidak yakin itu benar, saya nggak mungkin bikin presentasi seperti itu, Pak. Ya, saya mau konfirmasi, berarti Bapak yakin itu benar. Dan mari berandai-andai bahwa memang Bapak benar. Ayo Pak, kita berandai-andai Pak. Oke, berandai-andai Bapak itu benar. Nah, yang Bapak tafsirkan ini kan Alkitab kami, kitabnya Kristen, dan kitab Mikha Yahudi, yang Bapak anggap Yahudi, dan Matius itu Kristen. Dan Bapak bukan Yahudi, bukan Kristen, tapi bisa tafsir benar. Saya mengutip tafsirnya orang Yahudi untuk Mikha 5 ayat 2 Pak. Ya, itu yang saya buat itu. Penjelasan tadi juga tafsiran Bapak. Jadi kalau Bapak bisa menafsirkan yang bukan kitab Bapak dan itu bisa benar, kenapa orang Kristen tidak bisa menafsirkan Tanakh dan itu bisa benar? Begini Pak, boleh saya jawab? Kalau mau jawab dipindahin dulu. Ya, Pak. pindahin dulu. Oke. Jadi yang saya buat file presentasi itu tadi Pak, itu saya ambil dari perspektifnya orang Yahudi, orang Judaism, yang mana diteliti berdasarkan beberapa pendekatan. Yang pertama dari sisi linguistik, kata Bethlehem tadi kan. Yang kedua dari sisi perspektifnya orang Yahudi. Yang ketiga dari konteks, dan yang keempat dari sejarah. Tadi Pak Budi mengatakan Mikha sama Rut ya Pak ya, duluan mana gitu ya? Betul nggak Pak? Duluan mana Pak Mikha sama Rut Pak? Rut itu nenek moyangnya Daud. Iya, duluan mana Pak Mikha sama Daud? 1000 tahun sebelum Masehi, sedangkan Mikha itu 700 sebelum Masehi. Rut berapa Pak? Daud saja 1000 tahun sebelum Masehi. Mikha itu 700 sebelum Masehi. Jadi Daud saja jauh lebih dulu daripada Mikha. Lah Rut ini nenek moyangnya Daud. Nenek buyutnya kalau saya tidak salah. Jadi mungkin sekitar 1100 1200 sebelum Masehi. Berarti sekitar 4 atau 5 abad sebelum Mikha. Rut di tahun ditulisnya. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Rut itu tahun berapa, Mikha tahun berapa. Kalau Bapak bilang Rut di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Rut saya lagi pastikan. Yang Mikha, Mikha abad ke-8. Baik. Nah, kembali kepada Pak Esra Soru. Jadi yang kami kutip di sini adalah bukan penafsiran saya Pak. Ya, ini adalah saya kutip dari perspektifnya Yahudi. Nah, kalau tadi Bapak bilang kalau Bapak bisa menafsirkan, terus kenapa Kristen tidak bisa menafsirkan? Tadi di awal saya udah bilang Pak, separuhnya kitab Kristen kan berasal dari sini, ya, yang diterjemahkan menjadi ini. Nah, Kristen menafsirkan kitabnya orang Yahudi ini menggunakan ini yang sudah diresensi oleh Bapak Gereja yang tadi saya bilang di abad kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau kita sama-sama sepakat Pak, ya, bahwa Kristen yang berhak menafsirkan kitabnya Kristen, harusnya kan Kristen menafsirkan kitabnya Kristen kan PB Pak. Yahudi berhak menafsirkan Tanakh, Islam menafsirkan Quran gitu. Nah, di dalam hal ini bagaimana ceritanya Kristen menafsirkan kitabnya Yahudi melalui ini gitu loh maksud saya. Silakan Pak. Saya kira gini ya, itu juga masih debatable. Ada begitu banyak penafsir Kristen Pak, yang langsung menafsir dari Tanakh langsung, tidak melalui Septuaginta yang Bapak bilang itu. Dan itu banyak itu buktinya. Mereka langsung meneliti bahasa Ibrani.
dan langsung tidak melalui Septuaginta. Maksud Bapak dari Masoret atau dari Tanakh, Pak? Ya, Maksud Bapak dari Masoret atau Tanakh? dari Masoret dan juga setelah penemuan Dead Sea Scroll. Itu juga dipakai semua, Pak. Jadi kalau bilang dikatakan bahwa didasarkan pada Septuaginta, ya saya kira mungkin ada, tapi itu minoritas lah saya kira ya. Karena setahu kami yang pelajari dengan penafsir-penafsir banyak ini semua mengacu langsung kepada teks-teks Ibrani, baik Masoret maupun Dead Sea Scroll juga. Boleh tanya, Pak? Kristen mana, Pak, yang nulis Tanakh? Ya. Kristen mana yang menulis Tanakh? Kita tidak bilang menulis. Enggak, saya justru bertanya, ada nggak Kristen yang menulis Tanakh gitu, Pak? Saat itu kan Kristen belum ada kok. Nah, justru itu makanya. Ya, tapi kan yang dibicarakan ini menafsir, bukan menulis. Saya akan menuju ke situ, Pak. Saya akan menuju ke situ. Karena Pak Budi pernah bilang di Jogja kemarin, yang menulis Tanakh ini Musa, Pak. Apa betul menurut Pak Esra Soru? Ini mumpung depan gurunya nih, saya nanya muridnya nih. Yang nulis ini Musa, Pak, betul nggak, Pak? Dan sebagainya kan Kristen gitu. Ya kan Musa, iya. Kan Musa salah satunya, kan banyak kan kita. Salah satunya, ya. Pak Budi itu muridnya bilang salah satunya Pak Musa, kan Pak. Kitab Taurat 5 bukan Musa yang nulis ini, Pak ya? 5 kitab itu ditulis oleh Musa. Musa kan nulis cuma 5 kitab Musa. Enggak, Bapak waktu itu kan saya tanya, Kristen mana yang nulis Tanakh? Bapak bilang Musa. Enggak bilang salah satunya. Nah, saya juga mungkin Bapak enggak begitu dengar. Semua yang penulis Tanakh itu orang Kristen. Nah, jadi Pak Esra Soru setuju bahwa yang menulis Tanakh ini orang Kristen, Pak? Waktu saya Pak Budi mengatakan itu kan di Jogja, saya juga hadir. Ya. Nah, sekarang Bapak harus kembali tanya, yang Bapak, kalau misalnya saya sekarang bilang bukan orang Kristen tapi orang Yahudi, lalu Pak Budi bilang orang Kristen, sekarang Bapak harus pertanyakan definisi Kristen antara saya dan Pak Budi itu sama nggak? Seharusnya kalau menurut saya, di pandangan saya, Pak Esra Soru dengan Pak Budi Asali sama-sama orang Kristen. Bisa jadi beliau memakai definisi Kristen yang berbeda dengan saya. Ya, itu di kalangan internal Bapak sendiri gitu ya. Dalam pandangan saya, Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru adalah sama-sama Kristen yang ada di dalam denominasi atau kelompok Protestan gitu, yang saya ketahui. Betul nggak, Pak? Jadi kontradiksi atau tidak tergantung definisi. Oke, sekarang pertanyaan saya, ada nggak Pak orang Kristen ya, yang Bapak bilang tadi belum ada waktu Tanakh ini ditulis, ada nggak orang Kristen yang menulis ini gitu? Kan nggak ada. Nah, Pak Budi Asali mengatakan maaf, yang menulis adalah Musa. Diberi waktu dulu kalau mau. Ya. Oke, silakan pencet. Pindah ke sana atau gimana? Mau pindah ke sana? Oke. Kayaknya memang. Nah, terus Silakan Kodondi dilanjut. Ini waktunya saya bicara? Iya. Oh. Iya. Nah, saya sedang mempertanyakan Pak Esra Soru. Kan kita tadi sedang membicarakan tentang penafsiran ya, Pak ya. Siapa yang berhak menafsirkannya? Nah, ada nggak Pak orang Kristen yang menulis Tanakh, Pak? Silakan, Pak. Ini out of topic juga. Tadi udah jawab. Oke, sudah jawab. Tolong Pak dipencet, Pak. Saya jawab lagi. Oke. Betul nggak Pak kalau Musa itu orang Kristen? Silakan, Pak. Tergantung definisi tadi. Tolong jelasin, Pak. Kalau definisinya adalah orang yang beragama Kristen, Musa bukan orang beragama Kristen. Oke. Tapi kalau definisi yang dipakai oleh Pak Budi, yaitu Kristen adalah dia yang percaya kepada Kristus atau Mesias, maka Musa masuk. Karena Musa percaya pada Mesias atau Kristus yang akan datang. Ya, jadi dilihat dari definisi saya agama Kristen, maka tidak ada orang Kristen yang tulis itu. Definisi Pak Budi tentang Kristen, maka Musa termasuk Kristen, maka Musa menulis itu. Itu, Pak. Tolong, Pak. Waktu itu Pak Budi menyatakan bahwa Musa itu Kristen karena Ibrani 11 ayat 26. Iya, ini. Betul ya? Nah, saya bukain, Pak. Terus. Tolong ditampilin.
saya kembalikan dulu ke Pak Esra Soru gini. Kalau Pak Esra Soru mengatakan bahwa Musa bisa dikatakan orang Kristen karena Musa percaya bahwa ada Mesias yang akan datang bernama Yesus, itu ada di mana Pak ayatnya Pak? Silakan Pak. Ya, yang tadi Bapak ngomong itu, Ibrani 11. dan itu Pak Budi yang pakai ayat itu kan? Nah, Pak tahu Pak Budi pakai kan? Tinggal Bapak jelaskan itu aja. Jadi sama, tolong pencet Pak. Jadi maksud Pak Esra Soru berani mengatakan Musa adalah orang Kristen karena Musa percaya ada Mesias yang ada namanya Yesus, itu dari Ibrani 11 ayat 26. Bentar Pak ya. Ini apa ya? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Betul Pak ya? Ya. Yang dimaksudkan dengan ungkapan itu di sini bukan Kristus melainkan umat Israel, Pak. Nah ini, tafsirannya ND ini. Tolong Pak, silakan. Ini dalam Ibrani 11 ini boleh dikatakan membicarakan orang-orang yang beriman semua ya. Jadi dimulai dengan iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat dan sebagainya. Lalu mulai didaftarkan ya, Abel, lalu Henoch, lalu Nuh, itu yang ke-7, lalu Abraham dan ayat yang ke-8, Ishak dan Yakub, lalu Musa dalam ayat 26 tadi, lalu Yusuf. Jadi semua ini memang daftar orang-orang yang beriman. Dan beriman dalam konteks kitab suci kami ya jelas beriman kepada Kristus. Dan itu Kristen. Saya tahu Pak Donitan banyak belajar Alkitab ya. Tapi Pak Donitan maupun semua apologet Islam ini mempelajari Alkitab dengan motivasi yang salah. Bukankah saya benar? Mempelajari dengan motivasi mencari kesalahan. Dan karena motivasinya mencari kesalahan, ya kesalahan yang kalian dapat. Kalau kami mempelajari dengan motivasi mencari kebenaran, dan kebenaran yang kami dapat. Jadi kalau mau mati-matian belajar Alkitab, motivasinya salah, ya kecuali Tuhan dengan kedaulatannya itu memberikan kasih karunia, maka tidak akan mencapai kebenaran. Jadi kalau Pak Budi mengatakan bahwa Musa dan mungkin pengikut-pengikutnya dianggap sebagai orang Kristen karena percaya ada Mesias yang akan datang Yesus. Nah, saya kan waktu di Jogja kan saya bertanya ke Pak Budi, tolong tunjukin ke saya Pak, Mesias yang akan datang itu bernama Yesus. Kan tidak ada, gitu. Jadi bagaimana Pak Budi bisa mengatakan bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain di dalam Perjanjian Lama bisa disebut Kristen karena percaya akan ada Mesias yang bernama Yesus, sedang di seluruh Perjanjian Lama tidak ada kata Yesus, gitu Pak. Silakan. Tadi ada kata Kristus kan ya, jadi makanya percaya kepada Kristus yang akan datang ataupun percaya pada tipologi karena tipologi dari Yesus atau dari nubuat-nubuat tentang Yesus itu sama dengan percaya Yesus dalam Perjanjian Lama. Jadi misalnya Abraham percaya pada nubuat di dalam Kejadian 12 ayat 3 dan dalam Kejadian 15 ayat 6 dia dikatakan dia dibenarkan oleh karena imannya. Dan tidak ada yang dibenarkan karena iman yang iman bukan kepada Kristus. Karena Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku.
Jadi tanpa percaya pada Kristus tidak mungkin ada pengampunan, yang ada adalah neraka. Oke, terus begini Pak, saya nggak tahu tadi Bapak kutip yang apa itu, ya. Tapi begini, Ibrani pasal yang ke-9 dan 10 itu di mana penulis surat Ibrani itu sedang mengkontraskan apa yang dialami atau yang ada di dalam hukum Taurat Yahudi dengan Kristus. Ya, makanya dia bilang hanya bayang-bayang dan seterus. Dia mengatakan bahwa semua korban-korban itu tidak sempurna. Jadi di Ibrani, surat Ibrani itu terbagi dua. Yang bersifat doktrinal itu mulai dari pasal 1 sampai 11, lalu 12 mulai praktis. 9, 10 dia mengontraskan semua hukum seremonial Yahudi dengan Kristus yang dia percaya adalah Yesus. Karena itu pada waktu masuk pasal 11 dia bicara saksi-saksi iman. Maka saksi iman itu, iman yang dimaksudkan itu adalah iman kepada Yesus yang dipercaya sebagai Kristus. Sehingga ketika ayat 26 penghinaan karena Kristus itu tidak bisa mengacu kepada Kristus yang lain selain Yesus. Karena itulah maka kita percaya Musa mengarahkan pandangan, punya pengharapan ke depan. Kristus percaya pada Kristus akan datang, karenanya dia disebut juga sebagai Kristen dengan definisi itu. Ya, baik. Jadi kalau begitu, Bapak-bapak di sini ini hanya memaksakan doktrin teologi ya kepada tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama dengan Bapak mengasumsikan bahwa mereka mengenal Mesias atau Kristus yang bernama Yesus itu gitu, Pak. Ya kan? Nah, yang saya minta ayatnya, Pak, bahwa mereka mengenal ada Mesias yang nanti akan bernama Yesus gitu. Atau yang seperti itulah, atau yang menyerupai seperti itulah. Silakan, Pak. Musa tadi kan sudah. Ya. Ayatnya itu loh. 856. Ayat itu kan sudah jelas, eksplisit mengatakan itu, Pak. Lalu Yohanes pasal 8 ya. 56. Mulai ayat 56 itu Abraham, kata Yesus, Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu. Tolong ditunjukkan. Mas. Mulai Yohanes 8:56 ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku ada, harusnya ego ini, bukan aku telah ada, tapi aku ada. Dan di situ jelas dikatakan bahwa Abraham bersukacita. Itu pastikan jaraknya Abraham dengan Yesus saja 2000 tahun. Nah, apa yang dimaksudkan di sana? Yang dimaksudkan di sana sudah pasti mencakup iman Abraham. Karena kita melihat bahwa Abraham pun itu dikatakan yang paling ada banyak, tapi yang paling penting adalah oleh keturunannya semua kaum di muka bumi dapat berkat, dan itu mengacu kepada satu keturunan yaitu Yesus. Jadi kalau kami bikin definisi semacam itu bukan memaksakan tanpa dasar. Ada dasarnya. Kalau Bapak tidak setuju dengan dasarnya, Bapak gugat dasarnya. Tapi Bapak sampai hari ini saat ini belum bisa menggugat dasar itu. Itu Pak. Saya menafsirkan Ibrani pasal 11 ayat 26 itu menunjukkan konteks dari pasal 9, pasal 10 ke pasal 11, 9, 10 itu bicara Yesus. Tapi kalau Bapak mau ikut tafsiran yang Bapak tunjukkan entah siapa itu, ya dasar dia apa? Kok bisa menafsirkan Israel? Yang saya maksud, Pak, ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama, Pak.
yang menunjukkan bahwa Musa dan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama tuh tahu akan ada Mesias namanya Yesus, Pak. Bukan di perjanjian baru, Pak. Silakan. Banyak nabi yang bernubuat tentang Mesias, tentang Kristus. Mereka tidak bicara tentang Yesus, karena Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan kepadanya ketika Mesias itu dilahirkan. Ya, jadi ketika kita melihat di Lukas pasal 2, malaikat memberitahu, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Mesias. Ya. Nah, dan yang lahir itu adalah Yesus. Karena itulah maka waktu Mesias itu dilahirkan baru diberi nama Yesus. Nama Yesus itu tidak muncul dengan huruf Yesus itu, Yesus Yunani itu tidak muncul di dalam perjanjian lama. Tapi nabi-nabi membicarakan atau nubuat tentang Mesias, termasuk Yesaya 53 yang sedang kita bahas ini. Itu, Pak. Poin kami adalah bahwa dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, sebelum ataupun sesudah Yesus, orang hanya bisa diselamatkan karena percaya kepada Kristus. Dalam perjanjian lama mereka percaya kepada Kristus yang akan datang, dan dalam perjanjian baru percaya kepada Kristus yang sudah datang. Jadi Injil itu sudah diberikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan secara bertahap makin lama makin jelas dan diberikan lagi kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3 ini, bagian akhirnya olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu tidak mungkin tidak menunjuk pada Yesus, karena tidak ada keturunan Abraham yang membuat semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan karena itu dalam Kejadian 15 ayat 6, kalau dilihat ayat 5-nya ini, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi percaya pada janji Tuhan, dianggap percaya kepada Tuhan, dan dianggap percaya kepada Yesus, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saya tambahkan, jadi dengan adanya contoh Abraham, Musa, mereka kami percaya diselamatkan, biarpun Yesus belum hadir, tapi diselamatkan karena iman mereka ke depan. Mereka beriman pada Yesus Kristus yang akan datang itu, ya, Kristus yang akan datang. Sementara Simon Petrus, Yohanes, murid-murid itu beriman pada Kristus yang memang datang saat itu. Tapi kita sekarang itu diselamatkan pada iman pada Kristus yang sudah datang dan mati 2000 tahun yang lalu. Artinya, orang mau hidup zaman apapun, mereka butuh percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Termasuk kita semua di sini. Semua ini pemberontak-pemberontak ini. Seperti kata Yesaya, bukan hanya saudara. Saya, Pak Budi, kita semua ini pemberontak-pemberontak. Dan kalau dia tidak menggantikan kita, kita semua binasa. Kalau saudara semua ada di sini, saudara sadar saudara orang berdosa enggak? Dan saudara jangan pikir bahwa dosa saudara bisa ditutup dengan perbuatan baik, amal saleh kita. Semua itu kain kotor di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hambanya untuk bisa menderita ganti kita. Kita semua sesat seperti domba. Tapi oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, diselamatkan. Jadi tanpa peduli orang agama apa, saudara agama apapun di sini. Kalau semua orang baik sebelum Yesus lahir maupun setelah Yesus lahir perlu percaya kepada dia baru selamat, saudara pun harus percaya kepada dia. Kalau tidak, saya orang berdosa sama dengan saudara, mungkin lebih berdosa dari saudara. Hanya bedanya saya punya juru selamat, saudara nggak punya. Kalau saudara nggak punya, kira-kira tidur malam ini dan mati kemana? Apakah nggak cemas atau bagaimana? Ya. Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. Musa percaya Tuhan jadi manusia.
Oke. Pertama-tama kita perlu paham bahwa orang-orang di dalam perjanjian lama itu diberikan wahyu. Wahyu itu sifatnya progresif, Pak. Tidak semua kebenaran tentang Kristus itu diberikan kepada seseorang secara lengkap. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kepada nabi ini diberikan wahyu tentang ini atau nubuat tentang ini, kepada nabi yang lain diberikan ini. Jadi kalau ditanya seperti itu, pertama-tama saya bilang bahwa itu adalah wahyu yang bersifat progresif. Nah, tetapi kalau ditanya tentang Musa, kalau ditanya minta kalimat Musa secara eksplisit, nggak ada kalimat eksplisit. Tapi di Ulangan pasal 18, di mana Musa menubuatkan seorang nabi yang datang, ya, yang akan datang setelah dia, ya, yang seperti dia, dan Musa membicarakan tentang seorang nabi yang akan bangkit. Ingat bahwa orang Kristen jangan dibilang Yesus nabi berarti dia bukan Tuhan. Tidak. Kekristenan percaya bahwa dia Tuhan, tapi sebagai nabi dia datang ke dalam dunia untuk memberitakan firman. Beritakan firman itu tugas nabi. Karena itu orang Kristen percaya selain dia Tuhan, dia nabi, dia imam, dia raja, karena dia melakukan fungsi-fungsi itu. Nah, karena itu kalau Musa dikatakan menubuatkan seorang nabi yang akan datang seperti dia dan memberitakan firman secara implisit. Walaupun Musa sendiri mungkin tidak terlalu tahu secara jelas sesuai seperti orang Kristen, secara implisit dia percaya hal itu. Nah, lalu nabi lain juga, Yesaya dan lain, bernubuat. Misalnya tentang Yesaya 7 ayat 14, 9 ayat 5 yang mungkin juga ya masih debatable, karena saya yakin bahwa Pak Dondi juga pasti tidak percaya bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu tentang Yesus. Ya, mungkin ya. Tapi kalau ya saya percaya itu, ya berarti ya saya juga percaya bahwa dia kan kalau lihat Yesaya 9 ayat 5 itu ya, seorang anak telah lahir untuk kita, ya. Nah, tapi kok bisa bicara lahir? Seorang putra diberikan bagi kita, tapi kalimat akhirnya namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah, kalau lihat kata-kata penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, mana cocok itu dengan Yesus? Dengan seorang manusia? Gak cocok dengan seorang manusia. Tapi kalau seorang anak telah lahir, mana cocok itu dengan Allah? Oh, Allah kan tidak lahir. Tapi di sini dalam satu ayat, ya saya membicarakan tentang kealahan. El Gibor, Allah yang perkasa. Pada saat yang bersamaan, seorang anak telah lahir. Berarti kemanusiaan dan kealahan muncul di dalam satu ayat. Itu, Pak. Pak Esra, kalau Bapak membawa Ulangan 18 yang jelas-jelas dikatakan seorang nabi, ya Pak ya. Apakah Musa percaya bahwa seorang nabi ini Tuhan yang jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. Seringkali, Pak ya. Seringkali nabi-nabi itu mereka menubuatkan sesuatu, tapi mereka tidak terlalu tahu persis apa yang mereka nubuatkan itu. Seperti apa bentuknya. Ya. Karena itu saya bilang karena wahyu itu adalah progresif. Daud sendiri itu dia menubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Walaupun dia tidak mengerti bahwa itu setelah 1000 tahun ke depan itu mengacu kepada Kristus. Kenapa? Karena wahyu yang bersifat progresif. Mereka diberikan semacam bayang-bayang tapi tidak terlalu jelas. Nanti makanya disitulah kelebihannya orang Kristen dari orang Yahudi, Pak. Karena orang Yahudi yang percaya nabi-nabi mereka yang bernubuat ke depan, tapi mereka hanya mendapat bayang-bayang itu. Penggenapannya pada siapa? Mereka bingung juga sampai hari ini masih tunggu-tunggu Mesias itu, ya begitu itu. Ya. Nah, tapi kelebihan orang Kristen ini adalah karena kita menerima juga kitab mereka yang penuh dengan nubuatan itu dan penggenapannya di perjanjian baru, kami orang Kristen mendapatkan bayangannya sekaligus penggenapannya.
Sedangkan mereka ya hanya dapat bayang-bayang aja. Itu Pak. Jadi memang itu hanya bayang-bayang. Jadi menuntut pemahaman full Allah jadi manusia, mereka percaya secara eksplisit kita nggak dapat. Oh, diberikan bayang-bayang kok. Nah itu dia yang saya katakan Pak. Jadi sampai sekarang Pak Esra Sorub belum bisa membuktikan ke saya bahwa Musa percaya ada Tuhan yang bisa jadi manusia. Karena di dalam wahyu yang dia terima sendiri, menurut literasi Bapak sendiri, di dalam perjanjian lama, bilangan 23 ayat 19, sudah jelas-jelas Pak, Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta. Allah bukan anak manusia, ya kan Pak? Nanti di Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak akan berubah. Nah ini tiba-tiba gimana ceritanya Pak? Allah yang bukan manusia, Allah yang bukan anak manusia, tiba-tiba bisa menjadi manusia. Nah saya belum yakin Pak, kalau Musa itu tahu atau percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia Pak, tolong jelasin. Oke. Aku yang jelasin. Yang bilangan 23 ayat 19 itu ya, ini selalu dikutip dan dikutip setengah ayat ya, membuat artinya menjadi kacau. Jadi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah, saya buat di sini aja supaya kelihatan ya. Bilangan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau manusia itu bisa berdusta, manusia itu bisa menyesal, tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Jadi jangan dipotong, Allah bukan manusia. Tapi Allah bukan manusia yang bisa berdusta dan menyesal. Allah itu maha tahu sehingga tidak mungkin dia menyesal. Kalau kita bisa menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita tahu apa yang tadi yang kita tidak tahu, kita menyesal. Tapi kalau Allah tidak bisa karena dia maha tahu. Jadi jangan dipotong ayatnya, kalau dipotong ya jadi kacau. Ya, dan saya kira ini kita sudah keluar topik ya. Yang tadi kita bergerak ke sini ini karena kita mau menunjukkan bahwa apakah Musa itu Kristen. Karena sesuai dengan definisi yang Pak Budi berikan dalam debat kali lalu. Jadi kita pakai ayat-ayat tadi, termasuk ayat tentang Musa, Ibrani 11:26, untuk menunjukkan dia percaya kepada Kristus. Soal dia percaya kepada Kristus, detail-detail seperti orang Kristen percaya, itu bukan jadi soal. Jadi kalau Pak bilang, oh ternyata Musa gak bisa menunjukkan secara eksplisit bahwa Musa itu percaya Allah menjadi manusia, ya itu urusan lain. Tapi yang pasti dia percaya Kristus yang akan datang, dan itu sudah menjawab persoalan bahwa dia dari sudut pandang atau definisi itu dia adalah Kristen. Soal Allah manusia saya tidak menjawab lagi, tadi sudah jawab dan saya kira itu sudah out of topic. Ya. Pak Esra, saya minta tolong dipertegas Pak. Definisi Kristen itu orang yang percaya terhadap apa Pak? Silakan Pak. Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terus itu aja? Percaya kepada dia, sebagai percaya pada dia bahwa dialah Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu. Makanya dengan definisi semacam itu, maka dalam statement Pak Budi Asal itu ya Musa juga bisa Kristen. Nah, tadi kan saya sempat menjelaskan Pak, bahwa yang disebut dengan Mesias yang dijanjikan itu kan harus keturunan Daud Pak, melalui jalur Salomo, ya kan? Sedangkan Yesus sendiri kan bukan anak Yusuf, kan Yesus kan dari Roh Kudus. Bagaimana bisa dianggap atau diklaim bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud gitu Pak? Silakan. Ini out of topic. Mungkin ya itu sudah keluar topik, itu sudah bahas silsilah lagi. Jadi itu sudah terlalu jauh dari yang kita bahas sekarang. Bisa dibahas di lain waktu. Mudah-mudahan Pak Esra juga mau untuk membahas keturunan dari Yesus. Nah sekarang tetap ke
kembali ke di Yesaya 50, silakan. Oke, kita tetap akan kembali ke Yesaya 53, Pak. Tetapi kan kita masing-masing punya argumen nih. Untuk menguatkan argumen Bapak menggunakan perjanjian baru. Untuk menguatkan argumen saya meminjam perspektifnya Yahudi. Nah, ketika kita bicara ini kitab tanah, yang Bapak klaim sebagai penulisnya adalah Musa, terus Bapak klaim sebagai Musa adalah sebagai Kristen, itu yang perlu kita pertegas, Pak. Ini juga bisa menjadi edukasi buat yang nonton gitu maksud saya. Seperti tadi Bapak bilang bahwa Musa dan tokoh-tokoh lain yang ada dalam perjanjian baru percaya bahwa ada Mesias yang akan dijanjikan itu. Contoh, Pak, ini contoh paling kecil aja. Di dalam kitab ini, tadi Bapak menyebut-nyebut Yesaya 9 ayat 6. Di sini jelas-jelas, Pak, disebutkan ya, walaupun dalam kurung, Pak, ini untuk Raja Hezekia, Pak. Jadi kalau ditanya apakah ada nubuat untuk Yesus di dalam tanah, menurut orang Yahudi yang menulis kitab ini, ya, dan disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, itu nol, Pak, nihil, Pak. Gitu ya. Nah, ini kan karena orang-orang Kristen seperti Bapak yang menggunakan kitab mereka dijadikan perjanjian lama, kemudian ditafsirkan adalah itu untuk Yesus gitu. Bahkan gak cuma 1, 2, 3 di Yesaya, ratusan bahkan, Pak, ya kan di perjanjian lama kan, termasuk sampai Kejadian 3:15 saya diklaim buat Yesus gitu. Ini kan sebagai sesuatu apa? Klaim teologi gitu loh, Pak. Yang oleh pemilik kitabnya dikatakan itu semuanya bukan untuk Yesus, tetapi untuk Mesias yang memang diharapkan nanti datang menjadi raja bangsa Israel yang harus keturunan Daud, yang bukan juga manusia yang jadi bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan juga yang datang menyelesaikan misi pergi datang lagi gitu, Pak. Bukan begitu kan konsepnya mereka untuk Mesias yang dijanjikan. Dan juga Mesias yang dijanjikan ini kan nanti datangnya kalau sudah tidak ada perang, kalau semua orang sudah mengenal Hashem. Ini yang saya baca dari konsepnya Yahudi gitu loh, Pak. Nah, ini yang tidak sesuai dengan konsep Mesias yang Bapak klaim bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus gitu. Makanya saya bertanya kepada Bapak selalu, buktikan ke saya bahwa bahwa Musa itu adalah seorang Kristen. Karena kalau Bapak tadi mendefinisikan Kristen sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukankah Kristen itu kan juga yang percaya Yesus sebagai juru selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka gitu, Pak? Nah, apakah bisa ini disamakan atau dihubungkan dengan Musa gitu? Maksud saya gitu. Ya. Dengan definisi seperti itu, apakah bisa Musa disebut sebagai Kristen maksud saya? Imannya maksud saya, bukan institusinya. Saya tahu bahwa Kristen adanya baru di Kisah 11 ayat 26, gitu ya. Jadi maksud saya gini, Pak, tolong buktikan dengan tegas kepada saya bahwa Musa secara iman adalah Kristen karena dia percaya Mesias bernama Yesus Kristus yang mati buat dosa dia gitu. Silakan, Pak. Sebelum dijawab, di sini waktu dari Kodondi sudah habis, jadi Kodondi tidak bisa bertanya maupun menjelaskan sesuatu. Sekarang waktunya Pak Esra Surul dan Pak Budi Asali sekitar 4 menit 29 detik. Silakan pergunakan waktunya. Terima kasih. Jadi ini closing statement ya. Tadi Pak Dondi bilang saya suruh sabar-sabar menjawab, saya sabar sampai sekarang, tapi ayat-ayat perjanjian baru yang mengutip dari Yesaya 53 Pak Dondi tidak pernah bahas satupun. Lalu Yesaya 53 ayat 4 sampai 10 itu juga tidak dibahas. Pak Dondi cuma menyerang tapi tidak membahas, tapi serangan Pak Dondi kami patahkan semua. Lalu Mika pasal 5 ayat 2 jelas amburadul, tidak karu-karuan. Jadi kami menjawab semua serangan Pak Dondi, tetapi sebaliknya serangan kami banyak sekali yang Pak Dondi tidak bisa jawab. Seandainya saya jadi orang Islam dan saya mengikuti perdebatan ini, saya jadi murtadin, Pak. Oke, Pak, kami berdua nih belajar Alkitab tiap hari, Pak. Jadi kalau ngomong tentang Yesaya 9, Bapak bilang itu nubuat Raja Hizkia, kami juga tahu. Ya, kami juga tahu. Tapi kalau kami juga percaya bahwa nubuatannya juga pada Kristus, pasti kami punya alasannya juga, Pak. Tapi kan kita sekarang tidak memperdebatkan itu. Jadi saya juga terus terang saya heran bahwa Bapak sebagai seorang Islam mengemukakan tentang ini. Saya dari tadi bertanya-tanya, pertama, apakah ada sumber dari kalangan Islam yang mengaitkan hamba yang menderita itu dengan
Muhammad, nabinya orang Islam, atau ada sumber dari luar, literatur dari luar Islam juga yang menghubungkan Muhammad dengan itu yang saya tanda tanya, karena juga itu tidak pernah muncul dari tadi dari pembicara-pembicara Pak Doni dan teman-teman. Hanya saya heran ini karena saya juga lihat video Pak. Video Bapak ngobrol sama itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Kainama itu loh. Nah, saya sempat lihat dan Bapak ngobrol dengan dia dan dia mengatakan bahwa hamba yang menderita itu adalah Muhammad. Jadi saya nggak tahu ya apakah Bapak setuju dengan Kainama atau tidak. Nah, itu mungkin hal lain lagi karena itu tidak muncul sama sekali. Saya pikir akan muncul juga, tapi mungkin Bapak punya pandangan beda. Tapi terus terang Pak, ini sudah closing statement ya. Jadi kita bisa tambah waktu Pak kalau perlu Pak. Nah, saya closing statement aja. Terus terang Pak Dondi, saya salut sama Bapak. Ya, semangatnya, ya, kegigihannya. Bapak belajar Alkitab juga gigih. Tapi ya itu seperti Pak Budi bilang tadi bahwa kalau Bapak belajar hanya mencari kesalahan, Bapaknya akan menemukan kesalahan. Ya, saya sangat sayang Bapak giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Seperti kata Paulus. Ya, saya walaupun Bapak menolak, saya mau berdoa supaya hati Bapak terbuka. Siapa tahu Bapak bertemu dengan juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Demikian pula dengan saudara sekalian. Begitu juga dengan Umar, Bang Umar. Tapi kalau saya boleh saran lagi untuk Bang Umar, mungkin Bang Umar perlu belajar logika lebih baik. Supaya waktu berargumentasi itu tahu apa yang orang tanya, tahu apa yang orang serang. Supaya waktu jawab, itu jawab sesuai dengan yang ditanyakan, bukan yang lain. Ya. Dan saya mau menutup closing statement saya ini dengan suatu kata-kata dari Eitan Bar. Dia bilang, Yesaya pasal 53 terus memekik nama Yesus melalui penderitaan dan kematian Mesias untuk dosa manusia sebagai kesaksian atas kasih Allah. Kalau Yesaya 53 terus memekik, biarlah yang punya telinga mendengar, tapi yang tidak punya telinga tetap tuli dengan kebenaran ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Shalom Aleichem. Cukup waktunya. Tes, baik. Alhamdulillah, dialog lintas agama ini sekali lagi kami ingatkan, bukan ada yang menang ataupun ada yang kalah, namun memberikan edukasi kepada kita melalui sudut pandang kita ini, mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah teman-teman semua di sini bisa menilai ya. Dan untuk penambahan waktu nih, barangkali ada yang belum disampaikan ataupun ada yang masih ada unek-unek, bisa kita tambahkan waktu atau kesepakatan dari Pak Budi dan Pak Esra dan juga Ko Dondi, apakah mau ditambah atau kita cukupkan saja? Saya mau minta penambahan waktu 20 menit karena tadi kan saya menghabiskan banyak waktu untuk menjawab Mika 52 ya. Jadi saya minta waktu tambahan 20 menit. Baik. Kami tidak mau tambah waktu. Nggak perlu Pak. Kami tidak setuju dengan penambahan waktu karena kami melihat bahwa pembahasannya makin lama makin melebar dan jadi seperti debat kusir. Jadi tambah waktu 3 jam pun tidak akan ada gunanya. Jadi saya lebih baik tanya jawab dengan audiensnya saja. Baik, saya tetap minta tambah waktu karena saya juga perlu closing statement. Oke. Ya. Lebih baik kita ambil tengah-tengah, harusnya kan 20 menit. Ya. Kita ambil tengah-tengah selama 10 menit saja, nggak apa-apa ya Pak ya? Kita akan, jadi nggak? Kami sudah tidak mau kasih closing statement. Kasih closing statement, begitu saja. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas kesempatannya. Silakan Ko Dondi. Baik, terima kasih. Dikarenakan tadi saya menggunakan banyak waktu untuk menjawab Mika 52 yang ternyata Pak Budi Asali tidak merespon apapun terhadap Mika 52 yang saya paparkan,
termasuk dari sisi linguistik, sejarah, konteks, dan perspektifnya Yahudi, yang mana tadi Pak Budi bilang kalau dia ada yang bisa membuktikan bahwa itu untuk untuk Ruth, dia akan mualaf, ternyata dia mengingkari janjinya. Kemudian pernyataan dari Pak Esra Soru bahwa dia bingung apakah dari Islam ini ada kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Ya. Jadi tujuan kami mau berdiskusi dengan Pak Budi Asali, dengan Pak Esra Soru tentang nubuat-nubuat di dalam Bible itu adalah untuk membuktikan, untuk memberikan edukasi kepada para penonton bahwa yang diklaim oleh Kristen dari perjanjian lama mereka sebagai nubuat untuk Yesus, saya berani katakan di dalam kitab aslinya mereka, yang maksud saya kitab aslinya Yahudi, yang dipakai oleh Kristen sebagai separuhnya kitab mereka, itu tidak ada yang menubuatkan sama sekali untuk Yesus. Itu adalah klaim sepihak. Karena Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi ini untuk apa? Untuk sebagai pondasi mereka, bahwa mereka mau disebut sebagai agama yang monoteis. Contoh Pak, misalnya tadi Bapak bilang Yesus di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Ini ada tokoh lain Pak yang disebut sebagai the truth, the way, the life, the light, the word, the son of God, malah the good shepherd. Siapa itu? Dewa Mitra. Contoh lagi, bahwa di dalam Bible mereka sendiri, ya ini Bible New American Bible, ada di sini jelas-jelas tertulis bahwa ini adalah pengaruh Helenistik filosofi. Jadi kesimpulan saya bahwa kenapa orang Kristen harus menempelkan perjanjian baru mereka artinya di belakang perjanjian lama, atau dengan kata lain di belakang kitab sucinya orang, itu karena mereka ingin mendapatkan pegangan bahwa nubuat Yesus itu memang ada di dalam kitab mereka. Itu adalah poin kami, ya. Kalau Pak Esra Soru tadi bilang bahwa kami ada penafsiran atau apa tentang Nabi Muhammad SAW, tidak ada sama sekali Pak, ya tidak ada. Jadi kami murni, memang kami meminjam perspektifnya Yahudi untuk membantah klaimnya Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi itulah niatan dan tujuan kami untuk apa? Untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan yang masih dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Kristen melalui misionaris, ya. Diakui, tidak diakui, upaya-upaya tersebut masih ada. Mungkin bukan berasal dari gerejanya Pak Budi, mungkin bukan berasal dari gerejanya Pak Esra Soru, tetapi dari kalangan kekristenan masih terjadi upaya-upaya pemurtatan atau pendangkalan akidah umat Islam, ya. Jadi mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Etika yang mau ditambahin? Masih berapa menit? Closing statement-nya itu tolong betul-betul closing statement ya, jangan diberi argumentasi tambahan. Ya. Tadi itu ada tambahan yang tidak ada di dalam seluruh debat, betulnya. Oke, jadi saya tambahkan lagi begini. Bukan closing statement. Ini kan kita memang topiknya Yesaya 53 ya. Jadi saya tadi sudah berikan rangkuman bahwa di dalam kitabnya Yahudi tidak ada satupun nubuat untuk Mesias yang bernama Yesus Kristus. Menurut kitabnya orang Yahudi sendiri, Yesaya 53 itu adalah untuk menggambarkan kondisi bangsa Israel sendiri. Itu adalah nubuat untuk bangsa Israel sendiri. Tadi ketika Pak Esra Soru memberikan Targum Yunatan, ketika saya bacakan itu juga bercerita tentang kerajaan Mesias itu. Jadi bukan Mesias yang dinubuatkan, tapi kerajaannya atau bangsa Israelnya. Nah, poin saya adalah di situ, sehingga saya berharap atau kami berharap bahwa debat ini bisa memberikan edukasi kepada para penonton di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat Islam semuanya sebagai benteng akidah kita bahwa Yahudi, Kristen dan Islam mempunyai posisi masing-masing. Ya, Islam mempunyai hak untuk menafsirkan Quran, Kristen juga mempunyai hak untuk menafsirkan Perjanjian Baru. Tetapi untuk menafsirkan Perjanjian Lama yang miliknya orang Yahudi, kita yang harus bisa pikirkan sendirilah, begitu ya. Baik, dari saya kurang lebih begitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat para penonton di sini. Saya berterima kasih kepada Pak Budi Asali juga Pak Esra Soru yang sudah datang jauh-jauh ya, datang ke sini untuk berdiskusi dan berdialog dengan kami. Mudah-mudahan dialog kita pada malam hari ini bukan dialog yang menjadi permusuhan, tetapi sesuai dengan niat awal. Dialog ini adalah dialog akur, Pak. Ya, dialog akur dan terukur gitu maksudnya.
ya kita tetap bersahabat, kita masih bisa ngopi bareng, nanti mudah-mudahan Pak Esrasoro juga bisa jalan-jalan ke Jakarta, main ke tempat saya, kita ngopi bareng. Begitu ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi Wassalamualaikum warahmatullahi itu wabarakatuh. nggak ada permusuhan. Silakan. Sebelum ini saya juga foto upload dan ya kita bersahabat, no problem ya. Jadi kami berdua aman dan juga ini. Tapi ya dibilang tadi jangan sampai pemurtadan. Kalau saya ngomong tentang tadi, saya tidak memurtadkan, saya cuma beritakan kabar baik. Terima atau tidak terima, up to you. Oke, Tuhan memberkati semua. Musahadat. Ada musahadat. Oh ya, ini alhamdulillah. Atau ditutup dulu, tutup Oh, dulu. tutup dulu aja ya. Jadi mudah-mudahan dari closing statement dari kedua belah pihak, baik dari Pak Pendeta Budi Asali, Pak Pendeta Alfred Soro, terus juga Kodonitan, dan juga Bu Etika yang mendampingi, insya Allah kita semua ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu baru yang tentunya sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Untuk itu kami dari tim Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalau tanpa ada para hadirin semua, acara ini tidak akan berlangsung dengan baik dan normal. Karena mengingat waktu dan juga insya Allah ada kejutan setelah ini, kami tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.